Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, hingga tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia bersandar kepada Zat yang maha sempurna di dalam nama dan sifatnya. Inilah yang menjadikan kita tidak pernah berhenti bersyukur kepadanya, karena sesungguhnya setiap kenikmatan harus dibayar kontan atas apa yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Cara membayar setiap kenikmatan, mengetahui betul kenikmatan itu datang dari Allah, mengucapkan di dalam bentuk kalimat thayyibah ketika merangkai kalimat tahmid di dalam lisan kita, dan yang ketiga merangkai amal ibadah sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Rabb yang memberikan semua kenikmatan itu dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk menyampaikan dari tempat-tempat yang merintih, dari tempat-tempat yang mengaduh, supaya kita faham tentang apa yang terjadi dalam saudara-saudara kita, supaya kita bukan hanya mendengar di media, karena hari ini media sudah tidak mampu diharapkan untuk menyuarakan kebenaran, maka kita harus mendengarkan secara ilmu apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang di Myanmar, dan kita harus mendengar secara nyata dari saudara-saudara kita yang mereka menyuarakan keperihan hati dan kezaliman yang mereka rasakan di tempat-tempat yang penuh dengan segala macam musibah. Sekarang yang pertama tentang Myanmar ataupun Rohingya. Sekira-kira hampir 2 pekan yang lalu kita mengadakan safar, juga salah satu undangan dari NGO kemanusiaan atau lembaga kemanusiaan di Malaysia, resmi mengundang beberapa lembaga kemanusiaan di Indonesia yang selama ini berkiprah di dalam masalah kemanusiaan atas musibah yang terjadi di atas muka bumi dan belahan bumi. Maka saya pun kemudian berkesempatan untuk datang, sekaligus pula saya ingin untuk menyampaikan dan ingin melihat bagaimana kondisi Rohingya secara langsung. Karena saya memahami betul segala sesuatu harus disampaikan dengan ilmu. Bukan hanya sholat yang perlu dzikir, bukan hanya sholat yang perlu dalil, bukan hanya dzikir yang perlu dalil. Kalau sudah bicara tentang kondisi umat, kita tidak layak bicara ketika kita tidak pernah mendatangi. Jangan bicara masalah Suriah deh, apalagi menghakimi kalau tidak pernah datang ke Suriah. Sudah nggak pernah datang ke Suriah, sok tahu masalah Suriah. Itu namanya tidak ngerti tentang dalil, nggak ngerti tentang ilmu. Jangan bicara tentang kondisi manapun kalau kita tidak mengerti. Karena sesungguhnya semuanya harus disikapi dengan ilmu, dan bagian dari ilmu kita mendatangi, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri sembari kita mengumpulkan informasi, barulah itu disebut dengan ilmu. Supaya apa yang kita sampaikan bukan hoak, bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, dan bukan sesuatu yang sifatnya diskenario. Alhamdulillah kita berangkat, lalu kemudian kita berencana untuk masuk dan kemudian bertemu dengan relawan-relawan lainnya untuk membicarakan bagaimana mengatur bantuan logistik, menghantarkan apa yang layak bagi saudara-saudara kita di Rohingya. Sebelum kita bicara lebih menukik, kita harus paham Myanmar ini tidak terlalu jauh dari tempat kita. Perjalanan itu 3-4 jam dengan pesawat, dan kita akan sampai di Myanmar. Rohingya ataupun juga wilayah Arakan merupakan salah satu wilayah di Myanmar, merupakan basis dan wilayah kaum muslimin. Sudah puluhan tahun mereka di situ, dan puluhan tahun mereka menderita dengan berbagai macam ujian bertubi-tubi yang datang dalam kehidupan mereka. Berita mereka sering tertutup dengan berita-berita yang lainnya, karena magnet yang dimiliki wilayah Arakan, wilayah Rohingya, tidak sedahsyat magnet yang dimiliki kota-kota yang lainnya ketika merasakan berbagai macam kezaliman. Di wilayah Myanmar atau di wilayah Rohingya, sesungguhnya tidak ada satupun negara yang bisa memberikan dukungan, baik dukungan langsung ataupun tidak langsung, dukungan tersembunyi ataupun dukungan terang-terangan.
Karena kita ngelihat tidak ada satupun negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar bisa memberikan akses masuk logistik bantuan ke sana. Di Rohingya tidak ada satupun negara yang bisa kita jadikan menjadi basis masuknya logistik bantuan ke Rohingya. Ada satu negara yang kita harapkan, Bangladesh, yaitu negara Muslim, tapi qadarallahu ma yasha. Justru kita mendapati Bangladesh menutup diri dan tidak memberikan akses sama sekali untuk memberikan bantuan ke Rohingya. Karena gesekan ekonomi dan tingkat per kapita ekonomi mereka sangat rendah, sehingga sangat rentan terjadi kecemburuan. Mungkin itulah yang kita berikan khusnudon sampai mereka tidak memberikan akses. Jadi akhirnya jalur yang bisa kita lakukan ya jalur masuk resmi, yaitu ke Myanmar, negara Buddha yang sekarang dikuasai oleh junta militer. Bapak tahu namanya satu wilayah kalau sudah dikuasai junta militer, maka semua distrik itu betul-betul diawasi. Karena sesungguhnya junta militer menguasai Myanmar. Makanya ada wanita Myanmar, Aung Suu Kyi, kalau saya nggak salah membacanya, itu meraih Nobel dan kemudian menjadi Perdana Menteri. Tapi kemudian tidak mampu berkuasa secara penuh. Karena apa? Karena secara politik dia mampu memenangkan pemilu, tetapi secara fakta di lapangan yang menguasai itu adalah militer, junta militer, di mana pandangan mereka adalah lebih dekat kepada komunis. Dan itulah yang kemudian terjadi di sana. Dan kita harus paham, junta militer dan kemudian masyarakat Myanmar, walaupun mereka berbeda sikap politiknya, yang satu pingin ke demokrasi, yang satu pingin ke komunis, tapi mereka sepakat bagaimana mereka itu memandang masyarakat Rohingya. Mereka memandang dengan kebencian dan tidak ada rahmat di hati mereka ketika memandang tentang kaum muslimin diarahkan tentang kaum muslimin di Rohingya. Jadi inilah yang menjadikan keadaan begitu sulit dan begitu berat. Sampai kita menghantarkan bantuan logistik sangatlah berat dan sangatlah sulit. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada, Ustaz? Pertama, bukan lembaga kemanusiaan, bagaimana dengan PBB, organisasi transnasional atau internasional yang mengikat banyak negara. Pertama, janganlah kita punya harapan yang salah. Fata morgana yang ditimbulkan di dalam bisikan setan adalah kita selalu mengharapkan PBB menjadi pionir terdepan untuk memberikan bantuan. Tidak bisa. Kalaupun mereka memberikan bantuan, tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena mereka dikuasai oleh orang-orang kafir. Itu sama dengan kita mengharapkan harimau untuk tidak makan daging. Jangan makan daging ya, susah. Karena sesungguhnya itu pula yang terjadi. Mengharapkan orang kafir untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin itu sulit dan susah. Dan itu menunjukkan kelemahan kita dan kehinaan kita sampai meminta pertolongan sampai orang kafir. Dan memang PBB itu pernah datang. Tapi ketika PBB datang, Bapak tahu, junta militer itu betul-betul akhirnya ketika didesak oleh internasional untuk mengadakan satu kunjungan untuk melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya, lihat bagaimana junta militer itu memperlakukan masyarakat Rohingya sebelum kedatangan delegasi-delegasi dari lembaga-lembaga internasional. Semua masyarakatnya dikumpulin ataupun sebagian didatangin rumahnya di bawah kongkangan senjata dan tekanan dan ancaman. Maka mereka berkata, jangan sampai menyampaikan berita apapun kecuali berita-berita yang biasa. Kalau ada yang berani menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan pesan yang diberikan oleh militer, jangan harap mereka akan hidup setelah kunjungan itu selesai, karena mereka pasti akan mati. Makanya ketika kunjungan PBB pernah datang, maka yang dia sampaikan ya cuma masalah biasa. Makanya di situs ataupun laman resminya PBB itu merilis bahwasanya kejadian di Myanmar itu kejadian biasa, konflik sosial saja, lebih berkaitan tentang masalah faktor ekonomi, dan tidak ada genosida di sana. Padahal kalau kita betul-betul bersama dengan kaum muslimin Rohingya, kita akan mendapati di sana tidak bicara tentang ekonomi, di sana tidak bicara tentang kebencian karena faktor sosial. Di sana bicara tentang masalah akidah dan rasa kebencian yang begitu besar yang dimiliki masyarakat Myanmar yang Buddha terhadap kaum muslimin. Makanya ada satu video yang kita lihat
Bagaimana ada seorang bapak-bapak diikat dalam sebuah tiang, dipukulin sampai berdarah. Maka ketika saya bertemu dengan beberapa dan banyak orang-orang Rohingya yang di Malaysia, saya tanya karena bahasanya pakai bahasa Myanmar. Saya tanya ini bahasanya apa? Ini Ustadz, bapak ini ngomong, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bapak ini ngomong, salah kami apa kok kamu ikat, kamu pukulin kayak gini, kayak hewan. Kami tidak merampok, kami tidak membunuh, kami tidak mengganggu anak gadis kalian, kami tidak pernah benci kalian, tetapi kalian membenci kami. Dan kalian mendolimi kami semacam ini. Sambil nangis bapaknya. Dan ternyata responnya apa? Bukan didengerin, tapi responnya bogem mentah yang semakin mengalirkan banyak darah di wajahnya. Jadi di situ kita paham, persoalan di sana tidak sebagaimana yang disampaikan oleh PBB, mengatakan itu hanya konflik biasa. Padahal betul-betul yang terjadi di sana adalah genosid. Tanpa henti, tanpa ada suara yang kemudian menyuarakan untuk sampai kepada kita, kaum muslimin. Bahkan kita yang menjadi tetangganya pun tidak banyak mendengar ketika ditutup dengan banyak hiruk pikuk suara-suara yang sampai kepada kita yang sebenarnya tidak berkaitan tentang agama kita. Di Rohingya itu antara satu harinya 6 sampai 8, 10 orang itu meninggal tanpa mereka mengerti kesalahan mereka itu apa, dan mereka tidak pernah mendapatkan proses hukum secara adil. Tidak usah adil deh, berpihak sedikit aja enggak. Tidak ada proses hukum yang pernah ditegakkan ketika ada nyawa melayang. Karena apa? Itu sama dengan mengharapkan onta masuk ke lubang jarum. Tidak akan pernah terjadi di sana. Makanya ketika ketatnya junta militer itulah yang menjadikan akhirnya kami rombongan tidak mampu masuk dan hanya tertahan di Malaysia, dan kemudian betul-betul sulit untuk masuk. Walaupun kemudian kita masih berusaha untuk mencari bagaimana jalan masuknya untuk mengantarkan bantuan logistik langsung ke masyarakat di Rohingya. Ada ikhwan-ikhwan dari satu lembaga resmi yang juga berkhidmah ke Suriah. Itu mereka berhasil masuk, ada 2 orang ikhwan. Ya. Ketika mereka berhasil masuk, maka sesungguhnya itu pun cara yang mereka pakai adalah cara yang sifatnya bukan sebagaimana kebiasaan relawan kemanusiaan resmi. Jadi sebelumnya dia sudah masuk. Bapak tahu cara masuknya? Cara masuknya itu adalah dia mendaftar sebagai wisatawan dan berperilaku kayak wisatawan. Dan ketika di Myanmar itu ternyata satu tempat kalau kita datang itu langsung dicek. Mau kemana? Mau ke sana. Ditulis itu. Nanti di sana lapor. Nanti dari sana ditanya lagi mau kemana lagi, mau ke sana. Nanti ditatut lagi, dilaporkan ke sana. Maka kemudian karena ketatnya semacam itu, akhirnya apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka ngajak mereka masuk ke tempat-tempat wisata dulu, ke tempat-tempat wisata dulu. Lalu kemudian akhirnya ketika ada punya kesempatan, maka dia langsung ke kawasan Arakan, ke Rohingya, dan itu pun tidak bisa lama. Karena kemudian cuma diberikan waktu 2 jam. Dan dia membayar kurir, Pak. Kurirnya itu masyarakat dan warga Rohingya, warga Myanmar. Dan kemudian ini bayarannya tidak sedikit, bayarannya mahal. Kemudian apa? Untuk kemudian bayar setiap pos-pos militer supaya kemudian mampu masuk ke Rohingya. Bapak bisa bayangin. Makanya sampai-sampai salah satu relawan ini berkata kepada orang yang mereka mau mengantarkan ke kawasan Arakan, kamu kok mau nganterin kita? Berarti kamu punya rasa kasihan yang tersisa di hatimu sama masyarakat Rohingya? Oh enggak, saya enggak ada. Saya nganterin kamu ya sebatas kamu bayar saya, sudah itu saja. Karena mereka itu memang hatinya memang betul-betul benci sama masyarakat muslim. Kalau kita ditanya kenapa ya kok sampai sebenci itu? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah orang-orang musyrik, orang kafir itu membenci orang yang beriman cuma kecuali satu, karena mereka beriman kepada Allah yang Maha mengetahui lagi Maha terpuji. Itu yang kita harus paham. Jadi kemudian akhirnya mereka masuk dan tidak ada akses keluasan waktu kecuali hanya 2 jam, Pak. Karena apa? Kurirnya pun dalam keadaan ketakutan. Sampai mengatakan kalau lebih dari 2 jam saya mati, kamu mati. Makanya kemudian relawan ini sampai nangis. Cerita ke saya ketika di Malaysia. Nangis. Kemudian ketika menceritakan naik pesawat ketika pulang itu nangis gimana? Karena kantongnya masih ada, uangnya masih ada, tapi kemudian tidak bisa kemudian memberitakan bantuan karena saking banyaknya orang,
Tapi kemudian ngatur logistik itu kan tidak gampang, harus beli dulu, ngatur dulu bantuan, dan waktu yang mereka miliki cuma 2 jam. Pulang-pulang naik pesawat, katanya saya nangis sepanjang naik pesawat dari Myanmar ke Malaysia sampai ketemu dengan kita pertemuan ASEAN tentang membicarakan Rohingya itu. Dia mengatakan bagaimana kita tidak nangis, uang kita ada, kita ngelihat orang-orang itu Masya Allah, rumah-rumahnya, orang-orangnya betul-betul membutuhkan banget, sangat membutuhkan. Tapi apalah daya, walaupun kita punya uang, kita bisa beli banyak beras, kita bisa membeli banyak minyak untuk mereka, tapi apalah daya, kita tidak bisa. Dan ternyata yang kita khawatirkan kalau sampai itu ketahuan sama junta militer, itu diambil bantuan itu. Jadi contohnya ketika kemudian ada bantuan PBB yang datang tadi yang saya sampaikan di awal, itu bantuan datang, itu kemudian seakan-akan diberikan kepada masyarakat Rohingya. Padahal ketika utusannya pergi, sudah diantar lagi kemudian ke ibu kotanya, maka kemudian militer akan ngambil semua bantuan itu. Yang disisakan itu yang kira-kira sedikit, dan itu dibagi rebutan kepada masyarakat Muslim Rohingya. Bahkan salah satu lembaga Indonesia, PMI, itu dikabarkan pernah datang ke sana. Dan ketika datang ke sana, ya sama, dikondisikan dulu supaya kemudian mereka tidak memberitakan hal-hal yang sifatnya itu bisa membangkitkan amarah dan bisa membangkitkan rasa iba. Ya sudah, di bawah tekanan mereka mengatakan tidak apa-apa. Bantuan yang diberikan PMI kemudian seakan-akan diberikan secara simbolis, diberikan, nanti setelah kemudian pulang itu diambil sama junta militer dan disisakan sedikit dibagi-bagi rebutan kepada masyarakat Muslim di Rohingya. Dan itu yang terjadi. Makanya kemudian kita dapati masyarakat Rohingya ini susah, aksesnya susah Pak. Makanya eksodus yang mereka lakukan, pernah nggak kita mendengarkan berita masyarakat Myanmar eksodusnya melalui darat? Nggak ada. Mereka melalui apa? Lautan. Karena mereka kemudian di pesisir itu, kemudian di belakang mereka lautan, di depan mereka itu wilayah. Semuanya itu adalah desa-desanya orang-orang Buddha. Desa-desanya itu desa-desa orang Buddha. Dan mereka tidak bisa mengambil risiko melewati daratan. Kenapa? Ketahuan risikonya nyawa ketika mereka nanti ketahuan, dan itu langsung terpenggal. Mending lewat Pak. Menyebut kata Rohingya di Myanmar itu sensitif kok. Menyebut kata Rohingya itu sensitif. Jadi kalau kemudian sudah di Myanmar, ya sebut aja Muslim Myanmar, jangan sebut Rohingya. Makanya cerita salah satu relawan yang masuk itu ngomong ke kita, kalau nanti kita masuk, jangan sekali-kali nyebut kata Muslim Rohingya, harusnya menyebut Muslim Myanmar. Karena kalau sampai nyebut kata Rohingya, apalagi Arakan, maka sesungguhnya kita tidak ngerti apa yang akan terjadi. Sampai menyebut aja tidak berani di sana. Menyebut aja tidak berani Pak. Dan mereka begitu ketat. Saya baru merasakan ketatnya mereka itu ya ketika kita habis ketemu, akhirnya qadarullah tidak bisa masuk. Akhirnya apa? Lembaga-lembaga kemanusiaan ini dan Malaysia juga resmi kemudian membuat ini bagaimana mengatur bantuan ke masyarakat Muslim Rohingya. Akhirnya kita kemudian mengambil sebuah ide dari masyarakat Malaysia, yaitu adalah pakai kapal Pak. Nanti pakai kapal, beli kontainer, kemudian kontainer diisi dengan bantuan kaum muslimin, entah pakaian, apapun makanan yang tahan lama. Nanti kemudian lewat lautan masuk kemudian ke wilayah Myanmar, kemudian mengantarkan bantuan lewat lautan. Kalau Bapak ingat konsep bantuan ketika Gaza terkepung, kan ada kapal Marmara. Ya, kapal Marmara itu kemudian berangkat dari Mesir ke Turki sampai kemudian akhirnya diserang sama Israel. Nah, konsepnya semacam itu. Ya, itu kan butuh dukungan yang sangat luar biasa. Maka kemudian ketika lembaga kemanusiaan itu berencana membuat itu, akhirnya kita mulai menyampaikan dulu kepada umat, ini loh masalah yang terjadi di Myanmar dan di Rohingya, masalah yang terjadi di Rohingya. Maka kita baru membuat fanpage Pak, fanpage di Facebook. Ya, itu tidak sampai seminggu, itu sudah diblok, sudah di-ban sama FB. Ya, artinya apa? Sampai diblokir semuanya itu. Kenapa diblokir? FB kemudian menyampaikan kami blokir Facebook Anda karena ada konten tentang masalah Rohingya dan tidak bisa. Maka kemudian kalau Anda ingin masuk kembali, maka kemudian harus menyetujui kebijaksanaan tentang masalah Rohingya. Tidak menyebutkan itu. Arakan dan Rohingya itu wilayah yang sampai penyebutan nama itu sensitif.
Sampai kemudian kita ketika mendapati masing-masing itu, sampai kemudian diblokir oleh Facebook, sampai kemudian kita mikir, Masya Allah ya, berarti kalau di dunia maya mereka sedetil itu penjagaan mereka, dan mereka gerilya terus, orang-orang Buddha ini, Myanmar ini, tim IT-nya Buddha ini, mereka jalan terus, mereka cari itu mana kemudian sinyal-sinyal yang cerita tentang masalah Rohingya. Langsung kemudian dia tidak sungkan untuk meminta FB untuk nutup itu. Nah, kita bisa pikirkan kalau dalam dunia dan fakta di lapangan itu lebih daripada apa yang kita dapatkan di dunia maya. Sampai akhirnya sudah tidak apa-apa, ditutup, buat lagi. Dan tetapi yang pelajaran yang penting adalah itulah mereka. Ternyata Buddha itu tidak main-main ketika memusuhi. Makanya Allah sampai katakan, kamu tidak pernah dapati orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab kafir yang sangat membenci kepada orang yang beriman. Itu salah satunya orang musyrik. Ya orang musyrik itu ya Buddha itu salah satunya. Hindu, Buddha itu musyrik. Sehingga kemudian akhirnya kita dapati kan masyarakat Myanmar itu tidak bisa apa-apa. Akses yang mereka miliki hanyalah lautan. Makanya kita lihat eksodus besar-besaran masyarakat Rohingya itu apa? Lewat lautan sampai ke Malaysia. Ya, yang sampai ke Malaysia itu ada berapa sekarang? Ada sekitar 60.000 pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia. Dan alhamdulillah pemerintah Malaysia melalui Tuan Najibnya, semoga Allah merahmati beliau atas bantuannya, beliau memberikan, yaitu Swaka memberikan perlindungan, walaupun tidak bisa memperlakukan sebagaimana memperlakukan warga Malaysia secara umum, tapi setidaknya memberikan perlindungan. Ada sekitar 60.000 pengungsi. Saya ketemu dengan banyak perwakilan mereka dan ketemu pada acara hari Ahadnya, ribuan itu masyarakat Rohingya betul-betul diterima oleh masyarakat resmi Malaysia. Kemudian sebagian sampai di Indonesia, di Aceh. Padahal kemudian Bapak tahu, mereka cerita ketika kami harus melewati eksodus melalui lautan, itu resikonya luar biasa. Kenapa? Kapal kami kapal-kapal biasa. Bukan kapal itu, perahu. Perahu, Bapak lihat aja. Kalau kemudian ngelihat itu di YouTube itu banyak bagaimana suasana syuting itu ketika direkam oleh rekaman amatir, yaitu ABK kapal yang menemukan perahu-perahunya masyarakat Rohingya. Mereka tahu itu dengan perahu-perahu sekedarnya kemudian membelah lautan yang begitu ganas, yang kita tidak pernah ngerti cuaca bagaimana. Makanya kemudian yang sampai ke Malaysia atau yang sampai ke Aceh itu dibandingkan yang hilang mungkin juga sangat besar, tidak pernah terhitung kan, karena tidak pernah ada data yang kemudian kabur itu berapa, tahu-tahu tidak pernah kembali dan tidak pernah ketahuan kemana mereka. Makanya sampai kita pernah dapati ada informasi, ada satu perahu ketika ditemukan mati tumpuk-tumpuk itu. Matinya apa? Ya karena lapar. Bekalnya apa? Tidak ada yang bisa dibawa kok bekalnya. Masyarakat Myanmar Pak, umumnya yang Buddha saja, tingkat per kapita ekonominya sudah rendah. Itu mereka normal hidupnya. Lah kita bisa pikirkan, kita bisa bayangkan masyarakat Rohingyanya kayak apa, yang mana hak mereka sebagai manusia itu dicabut. Anda tidak usah bicara sebagai hak warga, hak manusia aja dicabut. Jadi mereka tidak punya kemudian tempat untuk eksodus secara perjalanan darat. Beda kan dengan masyarakat Suriah. Masyarakat Suriah itu ketika mereka eksodus itu melalui apa? Darat. Mereka jalan, mereka sampai ke Turki, mereka kemudian sampai mau ke nyebrang ke Eropa. Karena mereka berbatasan kan, Suriah itu dekat dengan Turki dan Turki itu satu wilayahnya di Eropa, wilayahnya yang satunya di Asia. Itu eksodusnya lewat darat. Tidak ada kan eksodus masyarakat Suriah melalui lautan, tidak ada. Karena masih mungkin untuk melewati daratan itu masih mungkin. Lah kalau masyarakat Rohingya tidak bisa lewat daratan kecuali betul-betul sembunyi kasak kusuk dan betul-betul harus pasrah dengan tingkat resiko yang sangat luar biasa besar, yaitu adalah ketika ketangkap maka kemudian taruhannya nyawa. Dan orang-orang Myanmar itu ngerti orang Rohingya. Ada salah satu orang sana yang cerita. Jadi orang sana itu ngomong, mereka itu ngerti kita. Jadi kemudian cara dialeknya kalau ngomong orangnya itu kan kelihatan. Kayak kita Pak. Orang kayak kita walaupun ini kita sama Melayu tapi kan kelihatan kan. Ya, orang Padang itu kelihatan, dari wajahnya aja kelihatan. Orang Manado kelihatan, orang Jawa lebih kelihatan banget. Itu kelihatan dia. Sama orang Rohingya itu kelihatan. Ya, dan mereka tahu dan mereka ngerti ini Rohingya itu tahu. Saya makanya teringat kepada musibah yang terjadi di Kalimantan ketika ada Dayak dengan Madura. Orang Dayak kan sampai mampu mengendus baunya orang Madura kan.
Ya, sampai mereka tahu dari baunya aja katanya kan mereka tahu. Tapi kemudian itulah yang terjadi. Jadi yang terjadi itu semacam itu, mereka tahu itu. Jadi akhirnya apa? Satu-satunya yang mereka bisa lakukan itu ya lewat lautan. Dan lewat lautan pun tidak semuanya mampu. Ada perempuan-perempuan wanita yang tidak bisa ngelewatin lautan. Ya apa? Ya cuma bertahan saja di sana. Makanya kemudian ketika kita ke sana kumpul dengan banyak perwakilan-perwakilan orang-orang Rohingya dalam satu majelis, itu ada yang orang tinggi, orangnya jenggoten gitu, punya jenggot. Cerita itu ya baru ngomong sebentar nangis, baru sebentar nangis. Karena apa? Saking banyaknya penderitaan yang dia rasakan sampai dia meninggalkan Rohingya, sampai dia masih teringat kepada apa yang menimpa saudaranya. Sudah. Dan saya ketika di sana ya memperlihatkan, karena saya ingin tahu berita-berita itu benar atau enggak, gambar-gambar itu benar atau enggak. Karena saya juga khawatir jangan-jangan kita menyebarkan berita, gambar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kita kan harus berbuat adil. Walaupun sama orang kafir kan, kalau memang bukan dilakukan mereka, ya enggak boleh mengatakan itu dilakukan mereka. Ya saya lihatin tuh gambar-gambar, saya pengen tahu benar atau enggak. Saya lihatin beberapa gambar gitu. Gambar ini, gambar ini, gambar ini. Dan ternyata hampir 80% sampai 90% itu semua gambar itu memang benar. Memang terjadi di sana. Jadi kalau antum melihat ada orang lari, rumahnya kemudian disemprot dengan api sampai terbakar, walaupun masih ada yang di dalam, ada yang menyelamatkan masih membawa api di punggungnya, itu memang benar. Ada yang kemudian ditumpuk-tumpuk, dibakar gitu, asapnya masih keluar, itu benar. Bahkan dalam beberapa tempat mereka mampu menyebutkan itu nama daerahnya apa. Cuma saya tidak apa, karena nama daerahnya susah untuk dihafal. Jadi betul-betul ada yang kemudian kepalanya putus, ada yang anak-anak itu. Jadi anak-anak sampai kemudian ya Allah, cara mereka membunuh itu, membunuh cukup lah. Kalau kita itu kan orang muslim kan tidak boleh kan kita itu memutilasi orang kan tidak boleh. Sudah dibunuh sudah, tidak usah kita kemudian pukul-pukul setelah mati, tidak boleh dalam Islam. Kalau mereka tidak dibedah dadanya sampai di sini kepalanya ini, saya nggak sengaja share. Kenapa? Saya khawatir nggak kuat kita, karena ngeliat semua gambar-gambar itu. Dan ternyata gambar-gambar itu benar Pak, bukan rekayasa itu, bukan edit itu. Sebagian yang saya miliki ini sudah mendapatkan ibaratnya kalau dalam bahasa riwayat hadis itu langsung dari orang-orang Rohingya. Ini benar, bahkan dia mampu menyebutkan desa-desanya itu. Dan itu kenyataan yang terjadi. Dan mereka betul-betul tidak ada tempat kecuali mereka hanya mengaduh, merintih dan betul-betul minta bantuan kepada kaum muslimin itu saja. Kenapa? Tidak ada lagi harapan mereka kecuali kita Pak. Mau kemana? Mau ngelewatin wilayah-wilayah Buddha, berarti nyetor nyawa. Mau ngelewatin lautan, tidak punya perahu dan tidak punya bekal untuk mereka bawa. Dan mereka tidak ngerti bagaimana suasana gelombang, apalagi gelombang pada bulan-bulan kayak gini. Katanya itu gelombang ini, kalau bulan kayak gini ini luar biasa lautan itu kayak apa. Yang mereka lakukan ya bertahan, dan mereka tidak punya makanan. Kalau mereka tanam kebun itu, nanti militer masuk ngambilin, sudah kayak dengan cerita yang kita dengarkan pola penjajahan Belanda. Dan semuanya itu disampaikan oleh orang-orang Rohingya asli. Orang Rohingya sendiri yang cerita. Ya. Dan itulah terjadi setiap waktunya. Makanya ada satu video ibu-ibu pakai hitam-hitam nangis-nangis ketika dia melihatkan rumahnya kayak kandang kambing, Pak. Kemudian akhirnya Pak Ibu ngomong itu saya tidak punya apa-apa kecuali kemudian pakaian-pakaian mereka itu benar. Perempuan diperkosa, iya, itu tidak kemudian rekayasa itu. Anak-anak diambil, ditempeleng di depan orang tuanya, dipukul, ditendang dengan sepatu-sepatu militer, itu betul adanya. Dan itu yang menyampaikan orang-orang Rohingya sendiri. Sampai ribuan orang yang tumpah itu tidak ada yang mengingkari semua penderitaan yang mereka pernah rasakan ketika mereka masih di Rohingya. Jadi itu yang terjadi. Mungkin ada yang berkata, kenapa mereka tidak kemudian berjihad sebagaimana masyarakat muslim di Syam, Ustaz? Nah, kita harus paham, masyarakat muslim di Rohingya dengan masyarakat muslim di Suriah itu beda. Muslim Suriah ketika mengangkat jihad untuk menegakkan kalimat Allah, ketika mereka sudah tahu bahwasanya akidah sunnah tidak bisa disatukan dengan akidah agama Syiah, maka kemudian mereka mendapatkan bantuan itu dari kaum muslimin kan banyak. Orang muhajirin berbondong-bondong masuk ke Suriah memberikan kepada mereka ilmu. Dan masih ada bahasa untuk mengikat kita dengan masyarakat Suriah. Apa itu? Bahasa Arab. Karena banyak di antara masyarakat muslim yang paham bahasa Arab.
Beda kan dengan Rohingya. Rohingya itu kaum musliminnya dibodohkan, kata orang sana. Kami ini dibodohkan selama puluhan tahun, dimiskinkan. Secara ekonomi kami dimiskinkan, secara IQ kami dibodohkan. Makanya jangan kaget kalau ngeliat orang-orang Rohingya, kok tampilannya tidak kelihatan Islami ya, atau kemudian kadang-kadang tampilannya biasa banget. Ya karena mereka tidak punya ilmu, Pak, tidak punya kajian kayak kita gini, tidak punya, kemudian kita punya akses ilmu. Makanya ketika ada salah satu ya di Malaysia itu ngomong marah-marah, tapi marah-marahnya Pak, marah-marah kasih sayang. Dia ngomong kepada seluruh perwakilan Rohingya itu, yang bisa mengangkat kemuliaan kalian itu kalian. Kalian tidak bisa membiarkan diri kalian disembelih satu-satu kayak kemudian menyembelih kambing ketika akan disate, tidak bisa kayak gitu. Ya harus kemudian mengangkat izah kalian. Dalam Islam itu ada perintah untuk berjihad, mempertahankan harta dan mempertahankan nyawa dan kemuliaan. Tahu jawabannya apa? Jawabannya apa? Kami tidak ngerti ilmunya. Kirimkan kepada kita seorang dai yang kemudian ngajarin masyarakat Rohingya. Siapa yang bisa dikirimkan, Pak? Bahasa Arab mereka tidak paham, bahasa Inggris dainya juga tidak paham, ya, masyarakat di sana apalagi. Kemudian yang mereka paham itu apa? Cuma bahasa Rohingya. Bahasa Melayu itu yang sudah pernah ke Malaysia itu baru paham bahasa Melayu, yang lainnya tidak bisa. Akhirnya apa? Terhambat di situ. Ya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ya cuma ngirimkan apa? Ngirimkan bantuan. Itu pun mentok sampai sekarang, kumpul semua bantuan di Malaysia tidak bisa dialirkan ke dalam. Coba kita pikirkan itu. Jadi akhirnya apa? Makanya mereka baru mulai jihad itu Oktober kemarin. Jadi kemudian mereka baru mulai jihad itu Oktober kemarin. Kenapa? Karena sudah ada yang betul-betul kemudian sudah saking merintihnya sampai akhirnya mereka mengangkat senjata. Dan mereka baru mengangkat senjata untuk melawan tentara-tentara junta militer Myanmar itu ya baru bulan Oktober kemarin nanti. Kami itu baru mengangkat senjata di bulan Oktober. Itu pun kemudian persenjataannya sangat minim, mengambil ghanimah ketika menyerang pos-pos militernya orang-orang Buddha itu saja, sangat minim. Dan mereka metodenya atau polanya adalah pola gerilyawan, masuk keluar hutan itu saja. Tapi yang lainnya tidak ada. Dan sangat berat, tekanannya itu sangat berat. Makanya sampai kemudian orang-orang Rohingya itu ngomong, tolong jangan demo ke kedutaan Myanmar. Itu salah satu pesannya. Saya kan kemudian kaget. Kenapa? Kemudian jangan demo ke kedutaan Myanmar. Karena setiap kalian demo, ya, maka kemudian akhirnya apa? Di sana, di Rohingya sana semakin ditekan. Jadi misalkan di sini ada negara nih gejolak dia menyuarakan tentang Rohingya. Ya, kita kemudian kumpul nih di depan kedutaan. Kedutaannya tinggal lihat aja, kemudian nelpon nih, Indonesia sudah tahu nih. Mereka lagi marah-marah ini, udah militer sana langsung kirim kemudian pasukan ke Rohingya, ditekan itu mereka. Makanya sampai di antara mereka itu ngomong, kalau pengen bantu kita sudah, ya bantu aja, bantuan itu sampai ke kita. Masalah kayak gitu ndak usah. Kenapa? Kami yang merasakan langsung bagaimana tekanan itu menjadi berlipat-lipat ketika kemudian ada suara-suara satu negara yang menyuarakan tentang Myanmar dan Rohingya. Setiap waktunya, setiap saatnya, Pak. Dan itulah yang terjadi. Makanya kemudian kita juga tidak bisa mengharapkan lebih sekarang kepada masyarakat Rohingya itu juga. Mereka yang kemudian sudah hijrah ke Malaysia itu, ketika kita tanya, awal-awal itu mereka itu masih tidak pengen balik. Nah itu masyarakat Rohingya. Kenapa? Ya jauhnya dari ilmu. Ketika mereka sudah mendapatkan sedikit uang, walaupun dengan menjadi pekerja kasar di Malaysia, sudah bisa beli handphone, sudah. Mereka tidak pengen balik itu ke Rohingya. Pengen balik nggak ke Rohingya? Tidak mau dia sudah. Artinya jiwa mereka untuk membebaskan daerah mereka dari cengkraman orang musyrik itu lemah. Dan awal-awalnya saya kaget. Tapi ketika dalam pertemuan itu saya baru tahu, lah mereka dibodohkan kok secara ilmu kok. Tidak ada, Pak, di sana pondok itu tidak ada. Itu tidak ada. Ada beberapa ikhwan orang Rohingya yang ada di Malaysia itu mendapatkan kehormatan, yaitu menjadi mahasiswa Jamiah Islamiyah di Madinah, mendapatkan kehormatan dari Saudi supaya mereka kemudian belajar di sana, di Saudi. Tapi kan jumlah mereka berapa? 1, 2, 3. Padahal kemudian ada ratusan ribu, ada 3 juta, 4 juta masyarakat Rohingya itu. Dan itu tidak cukup sama sekali.
Dan apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya semacam apa yang kita lihat, lemahnya mereka dalam iman, didolimi luar biasa semacam itu. Dan itulah kenyataan yang terjadi setiap waktunya. 6-8 orang itu meninggal tanpa satu pun proses hukum yang berlaku di sana. Jadi mereka diam saja, diamnya mereka saja itu sudah membuat masalah. Apalagi kemudian ada satu isu apa gitu, mereka ganggu apa, udah itu, langsung itu masyarakat langsung datang ngepung, udah mukulin, nendangin, bunuh. Tidak ada yang melerai, itu tidak ada. Militer itu yang menyaksikan, kadang-kadang membantu justru. Kenapa? Mereka juga benci itu. Dan itu terjadi. Tidak jauh-jauh dari tempat kita kemudian tinggal hari ini. Dan itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya Pak, Masya Allah gitu. Yang bisa kita lakukan saat itu ya bisa melalui apa? Ya lautan itu untuk memberikan bantuan. Kita hari ini pingin banget, hanya kemudian tidak pingin bantu apa-apa. Kita cuma pingin ngantarkan beras Pak. Kita cuma pingin ngantarkan gandum, tok itu saja supaya masuk. Tapi Masya Allah Bapak bisa bayangkan, tolong bantu kami untuk berpikir. Kira-kira masuk lewat mana coba? Kalau kemudian kita kemudian bawa banyak ini dari luar, pasti kan kita akan melewati banyak proses kan, pemeriksaan itu. Tapi kalau kita masuk ke dalam kemudian membeli barang, karena mungkin uang kita sangat banyak, kita bisa beli barang. Karena alhamdulillah kalau bantuan saya yakin begitu berlimpah. Karena masyarakat Indonesia insya Allah saya yakin hati mereka adalah hati yang mudah tersentuh. Lalu kemudian kalau kita buka, Masya Allah, kita mau beli di sana, itu pasti kan mengundang kan pertanyaan, ini kok sampai beli beras sampai ratusan juta, ini siapa? Kan gitu. Makanya Masya Allah, yang bisa kita lakukan itu hari ini ya dengan hubungan diplomatik. Kita mengharapkan betul itu Malaysia itu. Betul-betul Malaysia nanti bisa memberikan akses masuk secara resmi. Itu saja. Tidak usah lama-lama deh, sebulan blokade ini dibuka. Karena tekanan kemudian dibuka selama 1 bulan sudah cukup itu insya Allah. Tapi kan tidak bisa. Makanya kemudian ketika kita balik, kita sedih banget ketika tidak jadi masuk itu. Gimana kita tidak sedih Pak? Kita bawa bantuan dari antum-antum, bapak-bapak, dari kaum muslimin. Dan kita ngerti ketika kita kumpul sama orang Rohingya, mereka betul-betul membutuhkan kita. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa masuk. Sampai kemudian kita ngomong, sudahlah kita calm down dulu, calling down dulu, sambil ngatur. Ada seorang ikhwan tuh yang ngomong, kita calling down enak, balik ke rumah, ketemu dengan keluarga kita. Lah mereka nunggu, sampai kapan kita kemudian akan ditunggu oleh mereka? Kita calling down, iya kita calling down, tidak apa-apa, memang kita harus calling down. Tapi masalahnya, suara dan jeritan itu kapan bisa lepas dari telinga saya Ustadz? Saya tidak bisa jawab. Makanya ada seorang ikhwan tuh yang ngomong, Masya Allah ya, kaum muslimin kayak gini Ustadz, dipukul, diputus kepalanya, ditendang, dibakar. Kok di Indonesia masih suka bertengkar saja, merasa menang-menangan, kemudian suka untuk kemudian berpecah-pecah, suka menghujat. Ya Allah, apa mereka itu tidak ngerti apa yang menimpa kepada saudara-saudaranya, sampai akhirnya apa yang menjadi kesibukannya itu hanyalah kemudian mendatangkan musuh bagi orang-orang yang beriman, dari kalangan orang yang beriman pula. Kita ini masih kurang apa musuh Pak? Orang kafir dan orang musyrik itu lebih dari 3 miliar. Masih kurang musuh itu sampai kita mendatangkan musuh tambahan dari orang yang beriman. Tidaklah, bukan kayak gitu. Makanya itulah yang terjadi setiap waktu dan setiap saatnya. Jadi sekarang bantuan berhenti, tidak berhenti, tetap dikumpulin. Dan kita ingin betul bahwasanya nanti bantuan-bantuan itu dengan izin Allah, kemudian dengan doa-doa antum, Allah akan membukakan jalan yang tidak pernah kita sangka. Karena memang mentok. Jadi kita sudah ikhtiar, bukan hanya doa. Kalau doa tok tidak ada ikhtiar kan salah. Karena apa? Islam bukan hanya dengan doa. Kita semua ikhtiar, sudah membuka jalan, ada yang berani masuk. Tapi semuanya memang belum berkesempatan untuk bebas menyalurkan bantuan. Ini beda dengan Suriah Pak. Suriah itu Bapak bisa masuk tinggal di dalam sampai kemudian sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun masih bisa. Kenapa? Banyak kemudian para faksi-faksi mujahidin yang melindungi. Lah kalau di Rohingya kemana kita? Mau semua wilayahnya dikuasai sama orang-orang Buddha kok. Ya. 80% itu wilayahnya wilayah Myanmar itu Buddha. Masyarakatnya 90% itu Buddha. Dan belum lagi ketika kita masuk ke dalam, susah makan. Kata relawan itu susah makan. Nyari makanan halal itu susah banget. Ya kadang-kadang cuma minum katanya.
Nanti kalau ada yang siap masuk Ustaz, itu harus siap membawa mie, bawa abon. Karena di sana tidak bisa makan dengan gampang. Karena masyarakat mereka masyarakat Buddha. Sembelian mereka haram atau halal? Haram. Nah itu yang terjadi di sana. Dan itulah yang kemudian kita dapati. Mereka tiap hari Pak, sampai data terbunuhnya masyarakat Rohingya secara pasti statistik tidak bisa dijumlah sekarang. Kenapa? Ya sulitnya untuk mengakses ke dalam. Perkiraan saja ini diperkirakan yang meninggal sudah puluhan ribu itu tak. Tapi secara statistik di lapangan tidak bisa. Karena susah, sulit betul. Dan itulah yang menimpa kepada saudara kita di Rohingya. Ya, jadi wanitanya diperkosa, iya wanitanya diperkosa. Saya diperlihatkan video itu salah satu orang Rohingya ini. Nih, ini adalah termasuk di antara ini masih punya kekerabatan dengan saya. Itu cerita bagaimana mereka diperkosa sampai mereka betul-betul dalam keadaan ini. Karena apa? Militer, junta militer itu kalau sudah lama tidak ketemu keluarganya, nyarinya masyarakat muslimah Rohingya itu. Dan yang ngomong Pak, bukan berita, yang ngomong orang-orang Rohingya. Itulah yang terjadi di sana. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itulah bagaimana kita mendapati kenyataan yang terjadi. Malu rasanya kalau kita masih suka berpecah-pecah, debat di mana-mana, merasa paling benar, nyala-nyalain orang. Udahlah, selesai itu. Banyak darah yang menetes, banyak kemudian orang yang menjerit-jerit meminta kita dan memanggil kita. Kalau masih kita sibuk dengan perkara itu, Masya Allah, dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, moga Allah memberikan keberkahan. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, berdoa di waktu yang mustajab, Pak. Di waktu sujud-sujud kita, sebelum kita salam, ketika kita tasyahud, kemudian di antara adzan dan iqamah, hari Jumat tadi sore, kemudian sepertiga malam yang terakhir, ketika turun hujan, terus sertakan mereka pertama kali untuk kita mintakan bantuan. Doa itu peluru terakhir yang merubah banyak keadaan. Ya, peluru terakhir bagi kita itu doa. Jangan remehkan doa ketika semua ikhtiar sudah dilakukan. Yang kedua, kunut nazilah. Lakukan kunut nazilah. Adapun pandangan secara syar'i bisa dilakukan kunut nazilah ketika kaum muslimin. Itu penjelasannya panjang. Kapan-kapan kita bahas secara fikihnya. Kemudian yang ketiga, suarakan terus supaya kemudian menjadi viral, kemudian akhirnya dikenal oleh umat kemudian paham, dan kita harapkan umat yang selama ini tidak peduli sama keadaan kaum muslimin, mereka menjadi peduli. Kemudian yang keempat, mari kita berikan apa yang bisa kita lakukan untuk membagi harta kita kepada mereka, dan semoga inilah cara untuk meringankan hisab, bukan mereka, hisabnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji, dan semoga Allah memberikan perbaikan atas segala kondisi yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.